Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ladzina kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'ada Allahu alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka taqarrub, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatu iman yang berbahagia, dalam keseharian kita seringkali mendengar ungkapan atau bahkan mengucapkan beberapa ungkapan yang sekali-sekali kita mungkin saja tidak terlalu tahu maknanya. Seringkali kita mengatakan sesuatu yang barangkali kita tidak terlalu paham apa makna di balik kata yang kita ungkapkan itu. Kita mungkin mengatakan satu kata yang kita tidak tahu bendanya, tidak tahu artinya apa yang kita katakan dengan kata-kata itu. Biasanya itulah yang kita sebut dengan verbalistis atau verbalisme, dalam arti kita tahu kata tapi sebetulnya kita tidak tahu bendanya atau kita tidak tahu maknanya. Banyak kata-kata yang juga diungkapkan dalam ayat suci Al-Quran yang mungkin juga keseharian kita bacakan di dalam bacaan-bacaan sholat misalnya. Barangkali kita juga setiap hari selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kemampuan pengetahuan dan bagaimana memaknai berbagai kata yang kita ucapkan di setiap saat kita berdoa, di setiap saat kita membacakan ayat-ayat Al-Quran yang seringkali juga banyak kita ungkapkan dalam keseharian kita. Barangkali yang paling sering kita dengar dan bahkan sering kita ungkapkan adalah kata-kata atau jumlah atau kalimah dalam bahasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ungkapan yang banyak diidentikan dengan kata-kata marhaban atau halo atau hai. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak sejajar dalam arti derajatnya dengan kata-kata marhaban, ahlan wa sahlan misalnya, atau hai atau hello, karena di situ ada makna doa. Pada saat kita mengungkapkan kata Assalamualaikum, kita mengatakan semoga keselamatan berada pada diri Anda, semoga rahmat Allah pada diri Anda,
Dan ada satu kata yang terakhir, wa barakatuh. Dan juga semoga keberkahan berada pada diri Anda. Artinya dengan mengungkapkan kata-kata itu, kita mendoakan orang yang kita ajak bicara, mendoakan keselamatan dia, mendoakan supaya rahmat dan keberkahan berada pada dirinya. Jamaah ihwatu iman yang berbahagia, kata wa barakatuh yang bisa dirinci sebagai dari kata wa baraka dan tuhu wa barakatuh itu berasal dari kata berkah, dan kata berkah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang biasa kita kenal dengan istilah barokah. Jadi ada kata barokah di situ, kata yang tadi kita ungkapkan sebagai doa pada teman kita atau teman yang menjadi lawan bicara kita. Kata berkah adalah kata yang sebetulnya juga sering kita dengarkan atau bahkan sering kita katakan di saat kita berjumpa dengan calon mempelai misalnya. Kita sering menyebutnya barakallahu lakuma. Kita katakan lakuma karena sepasang atau dua orang, tidak lebih dari dua, sehingga untuk mereka kita tidak menyebut barakallahu lakum, karena dalam bahasa Arab lakum itu artinya tiga atau lebih. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa plural atau jamak dalam bahasa Arab mulai dari 3, 4, 5 dan seterusnya, sedangkan musana atau 2 itu tidak dianggap sebagai jamak lazimnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kita juga mungkin mendengar dalam khutbah Jum'ah biasanya khatib menutup khutbah yang pertama dengan kata-kata barakallahu li walakum. Artinya semoga keberkahan pada aku, pada diriku, li dan walakum dan pada Anda semua. Artinya mudah-mudahan Allah memberkahi diriku dan diri Anda semua. Demikian pula kata-kata itu juga muncul di akhir khutbah yang kedua yang umumnya disampaikan oleh para khatib pada tiap-tiap khutbah. Kalau kita telusuri secara etimologi, bahwa kata berkah tadi disebut-sebut sebagai berasal dari bahasa Arab yang awalnya adalah kata barokah. Bahkan ada beberapa kata lainnya, misalnya mubarok gitu ya. Kemudian ada lagi tabarok atau tabaruk. Kita seringkali menyebutkan tabarakallah. Tabarakallah yang dimaknai sebagai maha suci Allah. Tabarakallah. Kalau kita lihat di dalam kamus Al-Munawir, kamus bahasa Arab, istilah barokah itu mengandung makna nikmat. Jadi kalau kita memperoleh keberkahan, berarti kita memperoleh kenikmatan. Ini berdasarkan kamus Al-Munawir ini. Tapi kalau kita menyimak kamus kita, kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, yang disebut-sebut sebagai berkah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Karunia Tuhan yang memberikan kebahagiaan pada kita sebagai umat manusia. Apa itu karunia yang diberikan Tuhan? Karunia seringkali disebut sebagai sinonim atau istilah lain yang sama dengan anugerah. Kita seringkali mendapatkan anugerah misalnya atau karunia dari Allah. Karunia sendiri adalah pemberian atau hadiah yang sifatnya cuma-cuma tanpa ada syarat. Jadi kalau Allah memberikan karunia kepada kita, itu artinya Allah memberikan kebaikan kepada kita, tetapi tidak berharap dan tidak menuntut sesuatu dari kita. Karena itulah maka berkah itu kita anggap sebagai karunia Tuhan yang merupakan kebaikan yang dihadiahkan kepada kita umat manusia. Dalam istilah yang lain, hadirin yang berbahagia, berkah atau barokah itu seringkali juga disebut atau diartikan sebagai ziyadatul khair. Ziyadatul khair ini muncul dalam ensiklopedia tasawuf yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ziyadatul khair merupakan istilah atau arti dari barokah tadi,
Dan seperti tadi mirip-mirip bahwa makna ziyadatul khair adalah bertambahnya kebaikan. Sehingga kalau orang berdoa barokah berarti mereka berharap bertambahlah kebaikan pada diri kita atau pada diri kita sekalian. Sementara para ulama juga mengartikan berkah bahwa berkah itu dianggap sebagai segala sesuatu yang banyak, segala sesuatu yang melimpah, kebaikan baik itu material maupun spiritual, baik itu kenyamanan, keamanan, kemudian harta, anak, usia, ataupun mungkin ketenangan atau kesehatan. Jadi semakin tenang berarti semakin berkah. Semakin sehat artinya kita mendapatkan keberkahan. Pengertian lain juga cukup menarik yang terdapat di dalam Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Ada dua makna arti berkah atau barokah yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Yang pertama adalah tumbuh, bertambah, atau berkembang. Jadi sesuatu yang berkah berarti itu termasuk yang tumbuh, tidak stagnan, tidak tetap, tumbuh. Dan juga mungkin bisa berarti bertambah, mungkin bertambah banyak, bertambah tinggi, bertambah baik, dan seterusnya. Kemudian juga ada peningkatan. Itu adalah makna yang pertama. Sementara yang kedua, berkah diartikan sebagai kebaikan yang berkesinambungan, kebaikan yang berkelanjutan. Artinya keberkahan yang tidak hanya sekali hadirnya, tapi berkah kebaikan yang selalu kembali datang menjumpai kita. Kebaikan yang berkali-kali hadir di tengah-tengah kita, itu adalah satu keberkahan yang hinggap pada diri kita. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, kata berkah di dalam Al-Quran cukup banyak dan makna dari berkah di dalam Al-Quran seringkali mengandung arti langgengnya kebaikan atau keabadiannya kebaikan, kemudian banyak dan bertambahnya kebaikan. Kalau kita simak Quran surat As-Sad ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadzabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Di dalam Quran surat Sad ayat 29 ini disebut kitab anzalnahu, ini kitab anzalnahu, kami turunkan ilaika kepadamu. Mubaraka artinya ini supaya menjadi sesuatu yang membuat Anda semua, kamu semua menjadi berkah, mubarakah. Mubarakah, dan kita berharap bahwa kita wa ayatihi, artinya kita diharapkan oleh Allah memperhatikan ayat-ayatnya. Dalam pandangan Islam, ayat itu mengandung dua makna, ayat yang sifatnya adalah yang tersurat dan ayat yang tersirat. Yang tersurat adalah yang tertulis di dalam Al-Quran, sedangkan bukti-bukti yang kita saksikan dengan mata ini, yang kita lihat hadir di sekeliling kita, itu semuanya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi dan segala isinya adalah ayat-ayat Allah yang merupakan yang tersirat. Ada yang tersurat, ada yang tersirat, bahwa ada ayat-ayat yang ada termaktub di dalam Al-Quran, tersirat maksud saya, sedangkan apa yang dikatakan dengan secara spesifik atau secara eksplisit, itu juga ayat-ayat Allah. Tetapi yang paling jelas adalah bukti-bukti keagungan Tuhan, yang itu juga termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dimaksudkan adalah apa? Waliyatadzakkaru. Bagi siapa? Waliyatadzakkaru ulul albab. Artinya ini menjadi bahan pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Kemudian kata berkah di dalam Al-Quran surat yang lainnya tercantum juga di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya bahwa walau anna ahlal qura, artinya jika sekiranya saja para penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka pastilah Allah akan melimpahkan keberkahannya kepada mereka. Keberkahan dari langit dan bumi, tetapi walakin mereka itu tetapi kadzabu, seringkali mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari, tidak mengakui keberkahan yang diberikan oleh Allah. Maka katanya mereka kami siksa, fa'akhadnahum, kami siksa, bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang mereka kerjakan, atau dengan terjemahan bebasnya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Hadirin Jumat sidang salat Jumat yang berbahagia, di dalam surat ini disebutkan ada dua kata yang sepasang dan beriringan, yaitu amanu wattaqu, beriman dan bertakwa. Dua kata ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya kalau kita sebagai bangsa ingin menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang berkah, menjadi bangsa yang rakyatnya mendapat rezeki yang halal dan banyak, maka rakyatnya itu harus beriman dan bertakwa sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 94 ini. Dan beriman itu harus dilanjutkan dengan takwa, sedangkan tidak mungkin bertakwa kalau tidak didasari dengan keimanan. Makanya di situ bahwa wattaqu dengan amanu adalah dua kata yang beriringan. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi rizki yang barokah, diberi pemimpin yang sidik dan amanah, dan di saat kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita berada dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah amarukum bi amri bada'a fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.